Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kelas 8D, dan untuk kelas yang lain, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk belajar, terutamanya hari ini belajar prakarya. Ya, di pembahasan aspek pertama kita masuk di bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak. Ya. Eh, Ya, sebelum mulai belajar silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, dan sekarang silakan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi di pause dulu videonya, kemudian silahkan cari di YouTube, atau kalau alhamdulillah jika masih hafal silakan dinyanyikan sendiri. Manfaatnya adalah untuk menumbuhkan nasionalisme dalam diri kita, sehingga kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia, dan bahkan kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Ya, kalian nanti yang akan menggantikan kami. Ya, jadi kalian harus cinta negara ini untuk menumbuhkan semangat menambah ilmu, semangat menambah keterampilan, mengembangkan potensi. Ya, karena itu semua nanti adalah bekal kalian untuk menjadi penerus negara ini, dan kami berharap apa yang kalian lakukan nantinya lebih baik daripada apa yang kami lakukan. Ya, silahkan didengarkan. Ya, itu tadi ya. Bagi kalian yang sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya, tentu akan berbeda rasanya sebelum mendengarkannya. Ya, syair-syair dari lagu-lagu kebangsaan itu selalu menyemangati dan merangsang tumbuhnya nasionalisme, patriotisme, dan semangat membangun negara ini. Ya, jadi pesan ibu, ya banyak-banyaklah mendengarkan lagu kebangsaan kita. Kurangi dengan mendengar lagu-lagu romansa, ya, lagu-lagu romansa yang membangkitkan rasa suka dengan lawan jenis. Ya, ingat usia kalian ini masih usia belajar. Jangan sampai terlalu sering mendengarkan lagu itu sehingga menimbulkan keinginan untuk berpacaran, ya, yang ujung-ujungnya nanti menikah. Ya, maukah kita menikah di usia seperti ini? Tentunya tidak mau, ya. Ya, untuk menghindari itu, ya jangan didengarkan lagu-lagu seperti itu. Dengarkanlah lagu-lagu yang sesuai dengan usia kita, ya. Karena usia kita sekarang masih usia belajar, jadi dengarkanlah lagu-lagu tentang pendidikan, tentang kebangsaan, ya, dan lain-lainnya. Itu banyak juga lagu-lagu seperti itu, tidak mesti lagu percintaan, ya. Ya, materi yang lalu, ya, karena yang lalu tanggal merah, jadi kalian hanya belajar mandiri tentang kerajinan bahan lunak, ya. Sekedar mengingatkan bahwa bahan lunak itu ada dua, yaitu bahan lunak alam dan buatan. Ya, berikut adalah tujuan pembelajaran. Ya, ini bisa kalian baca di buku, silahkan. Ya, silahkan dilihat ya gambar ini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar beberapa kerajinan. Ya, ini adalah beberapa kerajinan. Kira-kira terbuat dari apa? Ya, ini sudah ada bacanya di bawah, kerajinan. Ya, jadi bahan utamanya adalah bahan lunak. Ya, ini terbuat dari bahan lunak. Ya, silakan perhatikan lagi ini gambar. Ya, bagaimana dengan gambar di samping? Ya, apakah juga dia terbuat dari bahan lunak? Ya, iya ya. Ini juga terbuat dari bahan lunak. Ya, mana ya menurut kalian mana yang bahan lunak alam dan mana yang buatan? Ya, yang kalian kenal saja. Yang ya, kalau lilin, ya kalau lilin tentu buatan. Kemudian ini, ya biasanya yang ini biasa terbuat dari bubur kertas. Ya, kalau begitu dia adalah alami. Kemudian ini keramik terbuat dari
tanah liat, sehingga dia adalah bahan lunak alam. Ya, kita lanjut ya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Ya, pada prakteknya kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Ya, ini keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan kedaerahan. Ya, selengkapnya bisa dibaca-baca di buku tak. Kemudian manfaat dari kerajinan bahan lunak. Ya, bisa dilihat ini. Ini adalah gambar apa? Yang bagian A, ya ini adalah kalung. Kemudian yang B adalah gelang. Ya, ini adalah digunakan sebagai kelengkapan busana. Inilah manfaat kerajinan bahan lunak yang pertama. Ya, ini contoh. Ya, jadi manik-manik ini di pakaian toraja, yang pernah menggunakan pakaian toraja itu adalah terbuat dari bahan lunak. Ya, payet yang di baju pesta biasa itu juga dari bahan lunak. Kemudian fungsi manfaat yang berikutnya adalah kelengkapan suatu benda. Maksudnya adalah, ya kita perhatikan gambar ini adalah kotak tisu. Kelengkapannya adalah yang manik-manik yang di atas ini. Ini terbuat dari bahan lunak. Nah, ini contohnya. Coba dilihat yang mana yang mengandung bahan lunak. Ya, ini ya adalah bahan lunaknya, ini adalah karton. Kemudian yang ini bukan ya, karena ini adalah dari kerang-kerang, dia bahan keras. Ya, yang di bawah ini kancing. Kancing ini terbuat dari polimer clay, jadi dia termasuk. Dan yang ini juga terbuat dari bahan lunak. Manfaat yang berikutnya adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Ya, contohnya adalah patung-patung yang terbuat dari gips. Ya, kalau di Kota Palopo yang pernah pergi ke Labombo itu banyak patung-patung di sana, itu adalah contoh bahan lunak. Nah, ini contoh-contohnya. Ini semua terbuat dari bahan lunak gips ya. Berikut adalah kelengkapan keperluan ritual upacara adat atau upacara keagamaan. Nah, ini contoh. Biasanya ini untuk upacara adat agama Hindu atau Buddha. Kemudian yang lilin untuk ya, jadi ibu sebentar kuliah ini bikin rekaman. Ya, jadi ini lilin untuk upacara keagamaan agama Kristen. Kemudian yang ini adalah agama Konghucu kah Tionghoa kah? Oh, ini etnis Tionghoa. Ya, kita lanjut. Ya, berdasarkan prinsip kemanfaatan yang tadi, maka kerajinan bahan lunak dikategorikan sebagai berikut. Ya, ini silakan dilihat di bukunya dan dicari. Kalau tidak dipahami bisa dicari-cari di internet. Kemudian jenis dan karakteristik bahan lunak. Ya, ini ada bahan lunak alam. Ini dia contoh-contohnya. Ya, kemudian ada bahan lunak buatan. Ini adalah contohnya. Ya. Nah, sekarang tugas tak, ya kita lihat di buku tak yang bagian ini. Kayaknya dia halaman, ya nanti ibu sampaikan halaman berapa. Kalian catat deskripsi dari masing-masing bahan lunak ini dalam bentuk tabel. Ya, jadi nanti kalian pindahkan ke tabel ini semua ya. Sampai di sabun. Jadi kayaknya ada 9. Kalian pindahkan ke tabel seperti berikut. Ya, tabelnya seperti ini. Perhatikan ya, nanti cara mengisinya. Di jenis bahan lunak itu dituliskan bahan lunak alam dengan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam nanti ini terbagi menjadi kalau bukan 5 ada 4 ya, mulai dari getah nyatu dan sebagainya. Di samping ini nanti dituliskan karakteristiknya. Isinya karakteristik itu nah ini ya. Contohnya ini yang pertama getah nyatu. Mana getahnya tuh? Bukan ini. Nah, tanah liat. Ya, misalnya ini nanti nomor 1 tanah liat. Kita lihat deskripsinya di sini. Ya, tidak usah ditulis semua ya, disingkat-singkat. Misalnya ini tanah liat, jangan lagi ditulis tanah liat memiliki warna yang beragam. Ya, tidak usah, langsung saja warna beragam.
koma, warna natural tanah, koma, yaitu coklat. Kemudian sambung misalnya warna coklat muda, tua, atau coklat keabuan. Kemudian poinnya lagi mengandung kaolin lebih banyak, akan berwarna lebih putih. Jadi dipotong-potong saja, yang penting maknanya masih sesuai dengan ini, supaya nanti tabelnya ini mencukupi ya. Di karakteristik ini bisa diperpanjang ke bawah. Oke, ini ada rubrik penulisannya, rubrik penilaian. Setiap menuliskan satu contoh bahan lunak itu skornya 1. Jadi ini di sini kalian sudah tulis tanah liat, pokoknya ini penuh, itu poinnya masing-masing 1. Misalnya menulis 9 sampai ke bawah ini poinnya 9. Kemudian skor 2 jika menuliskan karakteristiknya. Kalau ada diisi di sini karakternya itu satu jenis yang dituliskan karakternya, itu poinnya 2. Jadi nanti itu akan ada penilaiannya. Dan nilai akhirnya itu adalah jumlah skor dibagi 30 dikali 100. Jadi tulislah ini sebanyak-banyaknya supaya nilai tak banyak juga. Oke. Ya, sampai di situ Ibu harap dari kegiatan mendeskripsikan bahan lunak ini kalian bisa memahami karakter bahan lunak. Ya, maaf ya, Ibu lagi kuliah. Ya, karakter bahan lunak sehingga menjadi bekal juga untuk ulangan harian dan mid semester ya. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan waktu pengiriman tugas Ibu tunggu hanya sampai malam ini saja jam 12 ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di grup WA ya, insya Allah akan Ibu jawab. Dan nanti pengiriman tugasnya ditunggu saja. Kalau tidak ada di psikologi ya mungkin ada di grup WA. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas keterbatasan video ini karena Ibu juga lagi kuliah sekarang. Ini coba dilihat. Ini kami sekarang sedang mau ujian ya. Coba lihat backgroundnya itu ujian ya. Jadi ini guru-guru dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ya. Kalian juga harus semangat, mudah-mudahan bisa seperti ibu dan bapak guru ini ya. Selamat mengerjakan tugasnya dan selamat belajar. Jangan lupa nanti setelah belajar berdoa kembali, dan dengarkanlah satu lagu wajib nasional lagi ya. Ibu sarankan itu Bagimu Negeri, karena syairnya sangat-sangat menyentuh dan membuat kita menyadari bahwa kita ini ditunggu oleh negara ya pada saat kita dewasa ya. Ibu ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.